Selamat berjumpa kembali pendengar dan pemirsa RNet bersama saya Widi Kurniawan dalam Executive Talk pada kali ini. Dan tamunya sangat spesial, yakni pakar ekspor rektor. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Edi Wirnarno, STMNG, Magister Engineer. Nah, kalau tidak salah begitu. Betul nggak Pak Rektor? Master of Engineering. Master of Engineering. Jadi kita akan berbicara, pemirsa dan pendengar, selama sekitar 40-50 menit ke depan tentang bagaimana beliau membangun karakter dan kemudian menjadikan dirinya seperti rektor saat sekarang. Ada beberapa catatan menarik tentang beliau. Dulu ceritanya, kabarnya, kalau beliau cerita, itu orang biasa gitu. Rumahnya di Salatiga, naik bis, dan catatannya nggak pernah terlambat ketika sekolah. Dan ini adalah, kalau dulu, alumni STM jadi rektor. Bagaimana ceritanya, Pak Rektor? Ya, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kebetulan saat ini saya menjadi rektor di Unisbank. Kalau kepanjangannya Universitas Tikubang. Yang kebetulan kami punya kampus di Mugas dan juga di kampus Pendan, daerah Kendeng sana. Ya, kebetulan perjalanan jadi rektor sebenarnya tidak singkat ya Pak ya, tapi memang melalui cukup lumayan panjang dari saya sejak kecil seperti apa dididik orang tua untuk disiplin gitu ya, untuk berbuat yang terbaik gitu ya untuk keluarga dan seterusnya, hingga saya sekolah kemudian melanjutkan studi dan akhirnya bisa menjadi rektor saat ini. Rektor sebenarnya bukan sesuatu yang saya harapkan sejak awal, karena dari awal hanya pengen jadi dosen ya, sebagai agen untuk transfer knowledge ke mahasiswa dan paling tidak bisa membantu membangsihkan pikiran ya, kemudian keilmuan yang saya terima di bangku kuliah untuk ke anak didik, untuk membantu bangsa ini bisa meng-create anak-anak muda ya untuk sampai ceritanya masuk menjadi dosen itu gimana Pak? Kan alumni STM jadi dosen. Iya, dulu ketika SMP itu kan nyun sewu, saya kan termasuk orang yang saya tinggal hanya ibu Pak. Jadi untuk membiayai, kalau katakanlah kalau SMA mau kuliah kan tidak mungkin gitu ya. Sehingga saya berikrar setelah lulus SMP, saya masuk ke STM gitu ya. Dulu bedanya ada di SMA Taruna Nusantara juga saat itu, tapi saya cenderung akhirnya keterima di Semarang STM. STM, perbedaan Salatiga dengan Semarang cukup jauh Pak, dari suhu dan sebagainya, sehingga ketika saya sekolah sudah lumayan rajin, tekun gitu ya. Tetapi setelah kelas 4, karena kami ada kelas 4 Pak, itu setelah PKL di Jakarta 3 bulan lebih itu, kok pengen kuliah. Nah, pengen kuliah, pengen melanjutkan sesuai dengan ilmu, tapi pengennya ya setelah lulus pengen jadi orang yang bisa bekerja di industri gitu ya. Tapi nggak tahu setelah bekerja kok ada lowongan dosen saat itu, kerja baru 1,5 tahun di Salatiga. Itu sudah kuliah ya? Sudah selesai kuliah. Sudah selesai kuliah. Ya, terus ada lowongan untuk jadi dosen, saya mendaftar. Mendaftar, terus tidak lama sih, ngajar cuma 2 tahun, ada info beasiswa S2, saya masuk. Lolos beasiswa Pak dari negara. Terus lulus 2 tahun lagi ngajar, ada info lagi untuk S3, dapat full scholarship dari pemerintah juga saya ngajuin lagi. Jadi praktis S2, S3 saya tidak ada biaya dari kantong sendiri, tapi dari negara. Dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Dan yang nggak tahu lulus setelah tahun 2015, hanya sekali menjabat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Kemudian saya bisa diminta untuk jadi WR1 Pak, bidang akademik. Tahun berapa itu Pak? 2018. Jadi itu praktis hanya, mungkin nggak tahu, jadi penilaian Pak ya. Karena banyak dekan, banyak kapokdik, kenapa saya yang ditunjuk? Karena mungkin melihat dari beberapa kinerja Pak, karya yang saya sudah peroleh, buku ada 60 lebih. Kemudian itu, Pak. Karya Scopus saya juga lumayan banyak di jurnal. Ya, jadi WR1, terus setelah Pilrek yang kemarin jadi rektor gitu. Ya, baik. Ceritanya. Pemirsa dan pendengar, meraih mimpi itu ternyata satu hal yang banyak orang lakukan, banyak inginkan, tetapi mewujudkan mimpi sesuatu yang tidak mudah. Dari kecil, kabarnya Pak Rektor sudah ditinggal oleh ayah Pak ya? Iya. Ibu seorang diri. Itu gimana ceritanya Pak? Hidup tanpa ayah?
Ya, saya praktis tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah karena saya ditinggal waktu saya kecil, sehingga hanya tinggal ibu di rumah gitu. Kakak-kakak ada tapi sudah pada kerja semua, sehingga saya praktis di rumah. Itu anak berapa tuh Pak Rektor ya? Kalau diurutkan itu saya anak ketujuh, Pak. Oh, dahsyat. Anak ketujuh, tapi jarak saya dengan kakak saya yang keenam cukup jauh, 10 tahunan. Wis. Ya, jadi sudah pada istilahnya orang Jawa bilang mentas semua gitu. Dan ya itu tadi, ketika saya sekolah, saya harus ikut membantu orang tua, Pak. Ketika berangkat itu jam 5 kurang seperempat, naik bis dari Salatiga ke Semarang gitu, sampai rumah sore lagi, harus ngajari di masjid itu, kemudian malam jam 8 sudah ngantuk tidur gitu ya. Tapi paling tidak ada aktivitas yang saya lakukan itu untuk membantu orang tua, termasuk membantu jualan di rumah karena buka warung kelontong. Dan kenapa saya kok laju ya, karena ibu saya sudah sakit-sakitan, sudah tidak optimal lagi. Jadi tetap merawat ibu Pak, bersama ibu Iya, ya? sama ibu sampai selesai begitu. Berarti anak terakhir Pak ya? Anak terakhir. Anak terakhir ya. Anak terakhir. Pemirsa dan pendengar, saya mau tanya nih sama Pak Rektor nih. Ini pertanyaan yang banyak orang menjawabnya agak bingung. Pak Rektor, kenapa orang Indonesia kalau tanya begini, mau jadi pengusaha atau mau jadi pegawai? Pilihannya rata-rata jadi pegawai. Ya, rata-rata ini mungkin masanya ya Pak Widya. Kalau sekarang mungkin agak beda. Kalau anak gen Z sama milenial mungkin beda. Tapi kalau zaman saya ketika kita sekolah itu pengen jadi pegawai. Nah, ASN kan kayak Pak Widi ini jadi PNS gitu. Itu sudah hal yang dulu idaman gitu ya, cita-cita. Tapi kalau sekarang saya lihat kok sudah beda mungkin ya. Cara Tadinya saya pikir beda. berbeda, Pak. Tadinya saya pikir berbeda. Iya. Saya kumpulkan teman-teman, termasuk anak saya, Pak. Oh gitu. Karena saya kebetulan di Undip kan, saya tanya, setelah lulus kamu mau jadi apa? Aku mau kerja ya. Kenapa, Pak ya? Iya, mungkin faktor pendidikan ya, atau pengajaran di perguruan tinggi atau mungkin di tingkat menengah atau dasar yang memang entrepreneurship itu belum menjadi satu kebutuhan. Kalau saya bilang, termasuk di kampus kami pun kan kita juga ada mata kuliah wajib kewirausahaan, Pak, atau entrepreneurship. Jadi ternyata di Indonesia itu mungkin bakat nenek moyangnya ya untuk jadi pengusaha itu minim ya, atau kurang. Sehingga kan kita kan ingat lagu kan, kita nenek moyang kita seorang pelaut gitu kan. Artinya kan kita hanya menjadi pengembara, kemudian juga dagang itu nampaknya dikuasai oleh orang-orang Nyun Sewu, bukan yang asli daerah sini ya. Jadi nampaknya nuansa entrepreneurship-nya masih sangat kurang. Dan itu ditambah lagi ketika sekolah pun iming-iming untuk menjadi pegawai, untuk menjadi PNS, itu nampaknya lebih menarik. Dan secara simpel itu cara berpikir orang-orang di sini nampaknya lebih memikirkan yang penting itu santai, tetapi masa depannya terjamin dan mati masuk surga. Kira-kira seperti itu, Pak. Apa Pak ya, hidup muda? Hidup muda. Ya. Muda foya-foya, Pak. Ya, muda foya-foya, mati masuk surga. Gitu Pak ya. Kira-kira. Kenapa begitu Pak ya? Ya, saya berpikir memang karakter tadi kewirausahaan sendiri, sebagian orang itu tidak bisa mempraktekkan, Pak ya, tidak bisa. Iya Pak, muda foya-foya, dewasa kaya raya, tua mati muda. mati masuk surga. Iya, betul. Enak sekali Pak ya. Enak sekali. Nggak ada kerja kerasnya loh itu Pak. Betul. Tidak banyak yang suka tantangan, tidak banyak orang yang suka keluar dari zona comfort zone, Pak. Gitu. Kenapa begitu Pak? Mindset itu terbentuk karena kalau saya pikir dari budaya ya. Budaya, perilaku, dan juga meniru. Kalau Pak Rektor, Pak Edi Wirnano ini anak sudah berapa? Satu, Pak. Satu? Baru satu, ya. Usia? Masih kecil, masih kecil. TKB, ya. Kalau sudah besar mau dijadikan apa? Pengen saya jadi bukan pengusaha. Pengusaha? Pengusaha. Karena kalau sekarang... Nggak jadi rektor Pak ya? Pengennya ya paling tidak punya mindset ke sana, tapi paling tidak untuk kebebasan finansial ya pengennya dari sisi pengusaha. Karena saya suka bertanya begini, Pak Rektor. Ada orang lulusan katakanlah psikologi, ya, atau engineer, gitu. Kan
kalau bekerja kan lumayan Pak ya, pasti Iya. di perusahaan seperti Pak Rektor, engineer, lulusan perguruan tinggi yang bagus, biasanya pekerjaannya bagus. Kemudian kalau dihitung secara rupiah pendapatannya Pak, itu baru masuk, katakanlah dia terima sekitar 8 jutaan, gitu, baru masuk Pak, gitu. Tapi ada bakul Pak, ya, Jualannya. bakul gorengan Pak ya, atau bakul cilok Pak, itu rata-rata bisa 12 juta Pak satu bulan itu Pak. Betul. Kira-kira kita mengarahkan anak kita tuh jadi apa Pak? Ya kalau saya pribadi kan selain sebagai rektor, itu kan saya juga punya usaha Pak di properti meskipun kecil-kecilan ya. Iya. Nah, itu sudah berusaha mempelajari bagaimana sih untuk mendapatkan income yang di luar dari keseharian atau bulanannya. Nah dari situ kan kita bisa membedakan, betul tadi. Kita bisa mengcompare, ternyata pendapatan meskipun itu fluktuatif ya, tapi kalau kita akumulasikan itu jauh lebih besar daripada kita mendapatkan dari saya sebagai seorang dosen atau sebagai seorang rektor. Nah ini yang kadang-kadang harus juga kita coba tanamkan ke anak-anak, terutama mungkin anak didik saya juga. Saya di kampus juga mengajarkan mahasiswa selain keilmuan juga mencoba mengajari, meskipun keilmuan saya di entrepreneurship belum maksimal, tapi paling enggak ini loh, harus punya jiwa berani memulai dari sekarang dan juga harus dimulai saat ini. Itu yang ciri-ciri yang saya bilang itulah entrepreneurship. Dan berani mengambil resiko atau take risk. Itu yang harus. Pendengar dan pemirsa, kami masih berdiskusi, ngobrol asik ini dengan Rektor Universitas Tikubang. Betul Pak? Iya. Ya. Universitas Tikubang. Ya. Sebut panggilannya Unisbank. Unisbank. Bapak Dr. Edi Wirarno, ST dan Magister Master of Engineering. Nah, susah juga tuh pemirsa pendengar. Tapi beliau ini membangun dari bawah. Ya, apa yang membuat stimulus Pak Rektor sehingga maju terus, Pak? Iya. Ini mungkin dari entrepreneurship-nya ya, atau dari rektornya? Rektornya dulu. Kalau dari rektornya gini, kalau seorang dosen itu kan ada standar nasional pendidikan tinggi, Pak. Jadi dosen itu diwajibkan untuk berpendidikan sekarang kan minimal S2. Nah, kalau di mindset saya ketika itu ada standar yang minimal saya harus mencapai pelampuan. Harus S3. Kalau S3 rata-rata usianya di atas 50, saya harus di bawah itu. Jadi saya sempat menargetkan itu harus wajib S3 sebelum usia 40. Dan saya alhamdulillah lulus S3 di usia 39 tahun. Oh, dahsyat Pak ya. Ya, dan dari sisi karya misalkan, dosen hanya mungkin mau diwajibkan untuk mengajar dan melaksanakan tridharma, penelitian dan pengabdian. Tapi kan standarnya dari negara kan sederhana, Pak. Itu pun sudah dapat insentif dari negara melalui serdos atau sertifikasi dosen. Nah, kalau saya merasa ya dosen itu harus mencapai pelampauan yang lebih dari standarnya nasional itu untuk bisa mencapai. Nah, Pak, stimulus apa sih Pak yang bisa S1, terus S2, S3 tuh berat gitu rasanya Pak. S3 menurut saya ya karena dulu saya terus. Kalau Pak Rektor sih mungkin gampang ya, tapi kan ya. ada stimulus yang memungkinkan kita maju seperti itu Pak. Ya, semangatnya di akhir sesi itu kalau dosen itu pengennya jadi guru besar atau profesor. Itu yang dari awal sejak saya lulus S1 itu saya pernah nulis di samping rumah saya, temboknya tetangga, itu saya tulis Profesor Dr. Haji Edi Wirarno ST MT Pak, waktu itu. Berarti kan saya sudah punya kerentek, pengen jadi profesor di saat saya S1. Itu sebelum selesai? Sudah selesai S1. Selesai, ya. Tapi gelarnya yang ST MT jadi MEng. Nah ini doktornya sudah, tinggal nanti guru besar. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar, kita akan dialog setelah sesi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Executive Talk, Pro 1 RRI Semarang. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis.
Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Kami putra dan putri Indonesia. Pemirsa dan pendengar, kali ini kita akan lanjutkan sesi Eksekutif Talk masih bersama saya, Widi Kurniawan. Tamu kita, Bapak Dr. Edi Wirnano, ST Master of Engineering. Masih bersama kami loh, Pak. Ya, Tadi kita sudah bicara soal bagaimana stimulus pribadi, sekarang sudah jadi rektor. Kalau saya tanya, Pak, mimpinya apa lagi, Pak? Ya, mimpinya kalau dalam waktu dekat ini karena sebagai rektor, tentunya saya akan mencoba untuk mengembangkan, Pak ya, karena STIK Ubang, salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang dan juga Jawa Tengah dan di Indonesia ini kan mungkin sekarang masih just so-so, Pak ya, masih di level middle. Pengennya kami mencoba untuk kembali mengembalikan kejayaan Unisbank, Pak, tahun 90-an, Pak. Pernah jaya berarti? Pernah jaya, satu-satunya perguruan tinggi yang punya lift di Jawa Tengah saat itu dengan mahasiswa ribuan dan jadi dasar orang-orang untuk menjadi banker, Pak, banker di tingkat nasional. Itu kenapa kemudian pernah turun, pernah berjaya, berarti kan sekarang agak turun, Pak ya? Agak turun karena... Tapi naik lagi sekarang di bawah, ya, Pak. Alhamdulillah ini kita sedang mencoba untuk pembenahan di semua lini. Mudah-mudahan ini menjadi... Sekarang bukan turun-turun banget, tidak, Pak. Tapi kita memang berusaha mencoba untuk mengimprove ya, dan mengincrease semua hal yang ada. Karena kita juga pengen terakreditasi unggul, Pak. Kami sekarang masih di level B, atau baik sekali. Nah, untuk itu kan perlu pembenahan di sana sini, termasuk di resources-nya, baik itu dari sisi human maupun dari infrastrukturnya. Kalau saya tanya dua kata, kampus Unisbank apa, Pak? Pengennya jaya, Pak. Hebat dan jaya. Dari segi branding kan begini, Pak. Kalau misalnya ya, mohon maaf nih, ini promo sedikit nih, pemirsa dan pendengar ya. Kalau saya tanya orang sepeda motor Honda, katanya gini, motor irit. Nah, ya kan Pak, dua kata ya. Okay. Kalau saya tanya Unisbank, dua kata, ini jawabannya harus 2 detik, Pak. Maksimal 8 detik. Kalau mikirnya kelamaan, berarti brandingnya nggak masuk. Oke. Universitas STIK Ubang, Unisbank. Entrepreneurship University, Pak. Entrepreneurship University. Membahasakannya gimana, Pak ya? Ya, kita mencoba menanamkan selain di kurikulum juga berupa kegiatan-kegiatan yang itu mendidik sekaligus memberikan arahan ya untuk menjadi pengusaha. Kami juga mengusung namanya tagline yang baru, Digital Youth Entrepreneurial University, Pak. Oh, canggih-canggih nih Pak istilahnya, Pak. Istilahnya kita mencoba untuk mengajak anak-anak muda di era digital ini untuk bergabung dengan kami, dan salah satunya adalah kita mencoba menanamkan jiwa kewirausahaan. Tidak hanya nanti untuk jadi pengusaha, tapi juga dalam bagaimana menyikapi hidup, Pak. Artinya kalau kita punya jiwa entrepreneurship, pasti di semua ini akan bisa sukses. Pak, kalau di kampus-kampus ya yang sudah melakukan itu, biasanya alumninya itu dipampang, Pak. Ya, ini punya usahanya ini usahanya ini. Kalau STIK Ubang? Saya kira sama, Pak. Jadi boleh cerita, Pak, siapa saja, Pak? Ya, terakhir kemarin kita MUBES, Pak, Musyawarah Besar Alumni. IKA Alumni Unisbank itu kita dari para bankir yang sudah dihasilkan sejak tahun 80-an, itu sudah banyak owner-owner bank, Pak. Termasuk Ketua Kadin Kota Semarang, itu juga alumni kami. Pak Heri? Pak Arnas, Pak. Pak Arnas. Oh, di Semarang ya, Pak? Iya, kemudian juga owner-owner bank seperti owner bank Satria Yuda yang ada di Banyumas, kemudian hampir semua owner bank BPR yang ada di Perbarindo itu alumni kami. Bahkan Nasional? Bupati pun juga ada. Nasional, Pak? Nasional ada. Nasional itu kalau
kita bicara mantan Bupati Kudus 2 kali Pak Mustafa, itu sekarang jadi DPR RI Komisi 11, kemudian juga Pak Sukawi Sutarip, alumni kami, kemudian Wali Kota Salatiga sekarang yang menjabat, ya Pak, aduh lupa, itu sekarang juga jadi wali. Itu mungkin kalau menurut Pak Rektor pada masa jaya-jayanya Unisbank. Iya. Ya, nah sekarang kan generasi Z itu kan yang dekat Pak. Betul. Yang merasa mereka gitu. Boleh disebutkan contoh-contoh yang dahsyat Pak? Kalau sekarang mungkin kita masih dalam tahap proses ya Pak Yes. Widi, karena kita kan sedang mencoba untuk meng-create namanya startup ya, dari sisi keilmuan yang ada di tempat kami. Kalau mencolok betul itu mungkin belum kelihatan Pak. Kalau suatu saat misalnya saya mengajak adik-adik ini Pak atau anak saya, kamu masuk Universitas Kubang atau Unisbank, kira-kira akan dijanjikan jadi apa Pak? Paling tidak di awal kita menjanjikan untuk menjadi pengusaha ya di kelasnya masing-masing gitu Pak ya. Paling nggak usaha kami menanamkan kurikulum kewirausahaan sudah kita berikan sejak awal. Dan benchmarkingnya kita nanti juga pasti akan mengajak para alumnus yang sudah berhasil untuk juga memberikan tambahan materi. Kalau mereka lulus, mereka jadi apa? Jadi pengusaha Pak. Jadi pengusaha ya? Pengusaha. Yakin jadi pengusaha Pak? Harus yakin. Wah. Harus yakin. Kalau suruh milih Pak Rektor, kerja di bank atau jadi pengusaha? Saran Pak Rektor jadi apa? Kalau saran saya jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Ya, kalau kita lihat regulasi sekarang bahkan masuk ke bank saja sekarang hanya kontrak Pak. Kontrak 2 tahun gitu kan, saya kira pengusaha lebih menjanjikan. Ya, outsourcing semua Pak. Iya, dan itu lebih apa ya, memberikan tantangan bagaimana nanti dia bisa mengembangkan diri, gagal di A bisa masuk ke B, ke C dan seterusnya. Oke, pemirsa pendengar, Anda masuk Universitas Kubang bukan promosi nih, menginformasikan. Jadi karena radio kami, media kami menginformasikan Pak, itu yakinlah suatu saat kalau masuk Universitas Kubang akan menjadi pengusaha. Boleh cerita jurusannya apa saja Pak yang ada? Di kami sekarang ada 4 fakultas. Satu fakultas ekonomika dan bisnis, yang kedua fakultas vokasi, ketiga fakultas teknologi informasi dan industri, yang keempat fakultas hukum dan bahasa. Kalau di FEB tadi ada S2 manajemen, S1 manajemen, S1 akuntansi dan juga program profesi akuntansi. Kalau di fakultas teknologi industri dan informasi itu ada S2 magister teknologi informasi atau MKOM, ada S1 teknik informatika, S1 sistem informasi, ada ini S1 teknik industri. Sedangkan yang di vokasi itu ada D4 teknologi rekayasa multimedia grafis, ada D3 keuangan perbankan, dan D3 manajemen informatika. Yang mau sedang buka ada D4 perhotelan. Untuk yang Fakultas Hukum dan Bahasa ada S1 Ilmu Hukum dan S1 Sastra Inggris. Oh, gabung ya, Hukum dan Bahasa. Iya, dan insya Allah ini sedang kita coba mengembangkan SAS. Untuk ke depan kita akan buka beberapa program lagi yang terkait dengan vokasi dan juga untuk program pasca sarjana untuk lebih bisa mengembangkan SAS kami, Pak. Iya, Pak, kalau Unisbank itu karakter mahasiswanya apa, Pak? Karakter mahasiswanya? Karakter mahasiswanya sebenarnya beraneka ragam ya, Pak. Tapi kalau sudah masuk ke kami arahkan semua untuk menjadi tadi memiliki jiwa entrepreneurship yang diharapkan dari sisi mulai kuliah sampai nanti dia lulus ya itu menjadi wirausaha muda. Pak Rektor, salah satu karakter pengusaha itu adalah punya fighters ya, karakter. Jadi jiwa petarung, Pak. Katanya begini, tidak ada pelaut hebat yang tidak pernah menerjang badai. Betul. Ya. Jadi tantangannya luar biasa. Kira-kira dijanjikan ini seperti apa, Pak, untuk mahasiswa ini? Ya, kami menggunakan konsep namanya leading ya. Leading saya lupa mungkin. Tapi L-nya itu menjadi leader, Pak. Leader, kemudian E-nya itu menjadi entrepreneur, A-nya itu menjadi achiever atau pemenang, D-nya itu menjadi digital person, kemudian I-nya itu menjadi saya lupa ya satunya. Ada N-nya itu networker dan G-nya itu
good personal, Pak. Jadi paling tidak ada konsep itu yang kami tanamkan ke semua anak didik kami. Harapannya ya minimal lulus itu menjadi orang yang baik, punya wawasan yang bagus, punya jiwa entrepreneurship, dan mampu menjadi orang yang nanti bermanfaat. Semua jurusan sudah A semua, Pak? Belum, Pak. Belum. Rata-rata kita sudah di atas B atau baik sekali. Pak, kalau sekarang kampus itu apa sih, Pak, urutannya itu? Kalau sekarang Tertinggi pakai 9 kriteria itu pakai standarisasinya unggul, Unggul nomor kemudian 1. baik sekali, Baik kemudian sekali. baik. Baik. Kalau Ya, A, dan B itu? tidak. Dulu pakai 7 standar, ada A, kemudian B, dan juga C. Sekarang ada konversi ke sana, kalau A jadi unggul, kalau B itu baik sekali, sedangkan yang C itu setara dengan baik. Oh, standar. Yang keempat tidak terakreditasi. Oh, tidak terakreditasi. Atau terakreditasi biasa gitu, Pak? Nggak ada? Nggak ada. Sekarang hanya 3 itu plus kalau tidak memenuhi ya tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi. Ya. Rata-rata baik sekali, Pak, ya? Ya baik sekali dan A. Kami ada beberapa yang di FEB itu A. A, ya? Manajemen, akuntansi, KP itu A semua. Tawaran bagi mahasiswa selain karakter tadi apa, Pak? Biaya mungkin lebih Iya, kalau biaya lebih kompetitif ya. Artinya kami tidak mengusung biaya yang cukup mahal, tetapi kami memberikan atau menjanjikan pelayanan yang maksimal. Kampusnya pasti keren, Pak, ya? Insya Allah keren, Pak. Silakan berkunjung ke kami. Kami yang di Kendeng sekarang sedang ada pembenahan. Bahkan nanti para mahasiswa itu bisa kongko-kongko di luar, Pak, nongki bareng gitu. Kita sediakan tempat kafe. Sedang dibangun ini, Pak. Bisa lihat di kampus kami yang Kendeng. Pak Rektor lebih banyak di Kendal atau di sini? Saya di Kendeng itu tiap hari di sana, karena kantor kami di Rektorat ada di sana. Kalau di bawah sedang direnovasi juga, tapi di lantai 2-3 kita bangun untuk food court nanti. Yang di tengah kota nih, Pak? Ya, nanti ada perubahan gerbang juga. Kita bikin suasana ya untuk anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z ini bisa lebih menarik lagi. Ini mungkin belum kita promosikan, Pak, karena belum jadi. Ya. Nanti promosi melalui RRI, Pak. Kita siap, bantu, Pak. Kami akan selalu berkolaborasi dengan RRI, Pak. Oke, siap. Nah, Pak Rektor, ini menarik sekali kalau bicara soal kampus, Pak, ya. Kampus itu kan katanya Menara Gading, Pak. Betul. Ya. Kalau di Semarang ini Unisbank itu posisinya di mana di antara kampus-kampus lain? Kan ada Undip yang negeri, ada UIN, ada UNES, ada Udinus yang sedang ngetop Gozalinya, ada USM, ada Stekom ya, Man. Kami kalau memposisikan atau memposisikan diri ya, kami ini merasa kampus yang sekarang ini cukup bertumbuh, Pak, ya, berkembang, dan ya kita sejajar dengan PTS lain yang di Semarang. Karena kami masuk dalam kategorisasi itu 5 besar atau 6 besar di kota Semarang, dan kita sempat nomor 2 di Semarang gitu ya. Tapi kalau di PTS kita masih berani mengatakan kita masuk 5 besar. Kalau dibandingkan dengan negeri memang beda ya, regulasi, rule-nya beda ya, pasti lebih banyak, Pak, terserap ke sana. Tapi kalau dari sisi jumlah PD Dikti, jumlah mahasiswa yang ada sekarang belajar di PD Dikti, kami masih sekitar 5.000-an, Pak. Artinya kita masuk ke klaster atau perguruan tinggi yang menengah, Pak. Menengah. Kalau dikompar dengan negeri ya pasti memang dari sisi kuantiti kita jauh. Kalau dari sisi pelayanan, insya Allah kami swasta akan memberikan layanan yang terbaik untuk para mahasiswanya. Pasti nyaman, Pak, ya? Insya Allah. Nah, kan gini, Pak, saya baca iklan belum lama ini, ada perguruan tinggi dari Jakarta lah katakan begitu, yang masuk ke Semarang juga. Iya, saya tahu. Ya. Nah, itu di Jakarta sendiri terkenal universitas mahal. Tapi memang canggih. Saya baca kurikulumnya memang keren-keren, Pak. Itu merupakan sebuah challenging kompetitor atau apa, Pak? Kalau kompetitor pasti kita dalam hati menganggap semua kompetitor, Pak, ya. Kalau kita bicara itu rekan, partner, ya itu adalah sama-sama untuk mendidik anak bangsa. Saya kira ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau bagi kami sendiri itu menjadi pemicu, Pak. Pemicu, trigger supaya kami juga paling tidak bisa berpacu untuk lebih baik dari yang sekarang. Kalau melihat kampus yang tadi Bapak sampaikan masuk Semarang, saya kira juga tidak ada masalah. Karena mereka juga punya porsi, punya hati sendiri di lingkungan masyarakat, dan kami pun juga sudah punya ini, Pak, ya, kelas animo khusus gitu ya. Harapannya tetap sama-sama berjalan sih, nggak ada masalah. Pak, kan gini, kalau negeri oke, Pak, ya, itu sudah dahsyat itu, Pak. Nanti kita bicara soal negeri, Pak, karena masuk negeri mahal banget sekarang, Pak. Nah, kalau sesama swasta itu, perguruan tinggi swasta, itu kan masing-masing punya kekhasan-kekhasan, Pak, ya. Betul. Ada universitas yang dikenal sangat murah,
Ya, orang masuk sana kenapa? Ya murah, tapi lumayan kualitasnya. Tapi ada yang mahal, dahsyat begitu, Pak. Nah, kalau kita mau masuk Ceruk itu, Unisbank itu ada di yang apanya gitu, Pak? Ya, dulu kita memposisikan diri itu sebagai perguruan tinggi yang middle low, Pak. Tapi ini seiring dengan perkembangan ini, kita sudah sepakat dengan yayasan atau founder kami juga, kita akan memposisikan untuk menjadi middle up. Artinya kita... Berarti kelasnya BA dong, Pak? Ya, AB, Pak ya. Kita pengennya untuk menjadi kampus yang mungkin kalau mahal juga tidak terlalu mahal, tetapi kalau dari sisi pelayanan dan lain sebagainya kita pengen segera untuk membaik, plus dari sisi infrastruktur kita sedang benahi semuanya, Pak. Dan itu harapannya kami juga pengen jadi memposisikan diri menjadi kampus yang favorit, Pak. Favorit, dan harapannya itu tidak hanya slogan atau mutu saja, tapi kami bisa mampu menunjukkan, oh ini loh kampus kami. Berarti boleh kapan-kapan main ke sana, Pak ya? Siap. Ini bahkan nanti kita ada acara mungkin di awal tahun atau akhir tahun kita ada acara reconnecting, Pak. Itu untuk menyatukan kembali para alumnus, masyarakat, dan stakeholder yang akan kita untuk ajak bareng-bareng melihat kampus kami. Ini pun kami sedang rencana kita akan mengundang pimpinan atau apa namanya pejabat ya nanti untuk launching atau meresmikan 2 gedung baru kami, Pak, yang ada di kampus Kendeng, gedung Fakultas Vokasi dan gedung Fakultas Hukum dan Bahasa. Ini sedang on progress, Pak. Insya Allah September sudah mulai digunakan untuk kuliah, plus kafe, plus tempat nongkrong yang saya kira cukup menarik, Pak, untuk anak-anak generasi Kapan Z launchingnya, Pak? Kira-kira awal September nanti. Awal September ya? Ini segera sudah mulai kita ini kan. Cuma dari sini nggak kelihatan, tapi di kampus Kendeng, Pak. Kalau sempat ke sana nanti ya, kampus Kendeng kita datangi, Pak. Untuk mampir ke sana, Pak. Iya. Iya. Sedang on proses ini, on progress untuk tahap kesana. Belum kita promosikan karena belum bisa difoto untuk tampak bagus ya. Masih ada pengembangan tiap hari, banyak tukang yang mengerjakan di sana. Baik, pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Semarang, dan tetaplah bersama kami Executive Talk bersama saya Widi Kurniawan. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Semarang, masih bersama saya Widi Kurniawan dalam Executive Talk bersama dengan Rektor Unisbank atau Universitas Tikubang, Bapak Dr. Edi Wirnarno, ST Master of Engineering. Nggak salah saya, Pak ya? Nggak salah. Nggak salah ya? Betul. Oke. Saya mau tanya begini, Pak. Iya. Kampus di Semarang itu hebat-hebat. Ya, ada Unisbank. Negerinya ada Undip, UNES, ada IAIN atau UIN, ada Udinus, ada Sugio Pranoto, ada USM, macam-macam. Ya. Nah, bagaimana membangun karakter mahasiswa itu menjadi seorang petarung, Pak? Contoh begini, Pak. Saya pernah punya cerita, kawan saya, anaknya jurusan teknik sipil, ya, lulus, ngelamar pekerjaan, terima di Jakarta, gajinya sekitar 6,5 juta. Kemudian melamar juga di Semarang, gajinya 3 juta. Dia pilih yang di Semarang 3 juta. Kenapa begitu, Pak? Iya, tadi kalau saya mengatakan mindset, Pak ya, sama mungkin budaya ya. Jadi Semarang itu nampaknya memang cukup beda. Kalau kita bicara kultur, culture di Semarang itu memang orang Jawa mungkin ya. Nerimonya itu lebih banyak gitu ya, mungkin lebih nyaman kumpul dengan keluarga dan seterusnya. Sehingga untuk move on, untuk mencari jalan itu agak
lebih tidak tertantang kalau menurut saya. Tetapi pastikan kalau sudah belajar di perguruan tinggi seperti di Unisbank misalkan, kita tanamkan jiwa entrepreneurship, kemudian juga kita ajarkan untuk take risk gitu ya, dan juga mencoba membuat startup yang kita ajari sejak awal gitu. Saya yakin pasti akan ada mindset yang berubah, mindset yang berbeda. Karena pada dasarnya manusia itu kan seperti ini pakaian putih Pak ya. Bagaimana kita hanya memberikan masukan atau mungkin mengajarinya saja. Kalau kita ajarkan dengan metode yang tepat, terutama di masalah tadi, bagaimana menerima tantangan, bagaimana untuk bisa berkembang, keluar dari area comfort zone, saya yakin itu pasti bisa Pak. Pak, saya alhamdulillah pernah kuliah juga, gitu. Nah, tapi saya ketika kuliah merasakan Pak, ya mau S1 mau S2 itu belum merasakan bagaimana peran perguruan tinggi untuk membentuk karakter. Jadi hanya pengajaran Pak. Pelajarannya ini, terus jadwal UAS, tengah semester, jadwal akhir semester, PKL, kemudian bikin skripsi, bikin tesis, seperti itu Pak. Tapi saya belum merasakan sesuatu yang membentuk diri saya. Unisbank seperti apa? Nah, ini yang mungkin tidak diajarkan tempat lain Pak Widi. Kalau di kami memang secara tagline kan sudah kita mengusung namanya tadi Digital Youth Entrepreneurial University. Justru inilah pembeda atau penciri di kami bahwa kami ini sudah mencoba mengusung ke sana, sehingga kami juga memberikan arahan kepada semua dosen, bahkan kita juga mengundang mentor, praktisi dari luar untuk benar-benar menanamkan jiwa entrepreneurship ke seluruh mahasiswa kami. Dan itu kami ajarkan sejak awal. Kami ada kurikulum, sekarang kan MBKM ya, dan itu sudah kita tanamkan ke sana. Salah satunya adalah dengan menanamkan kurikulum di setiap prodi atau setiap fakultas untuk mengajarkan itu. Dan kami secara rutin juga ada event-event yang itu mampu menjembatani mereka untuk tadi mengimprove performa dan juga mengaktualisasi diri ya untuk menampilkan karya-karya. Ada nggak coaching Pak? Ada Pak, ada coaching itu kami justru susun, kami create. Kami ada namanya DPBK Pak, Divisi Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, ada inkubator juga bisnis, dan setiap periode kita sudah mencoba menanamkan itu ke mahasiswa, dan ada prakteknya langsung juga di situ. Dan nanti salah satu luarannya adalah bagaimana dia bisa membuat startup. Ya, dan itu dibiayai oleh kampus? Ya, karena masuk kurikulum, jadi ada pembiayaan dari kampus untuk memfasilitasi itu. Itu pinjaman atau charity? Ada berbagai macam opsi kalau untuk membuat startup Pak. Karena sekarang kan juga ada yang namanya program dari pemerintah, kreativitas mahasiswa juga ada. Kemudian juga ada program-program yang lain yang itu bisa diajukan secara hibah. Kalau dari sisi perkuliahan kan sudah di backup oleh kampus, sehingga mereka bisa berlatih, mereka bisa belajar. Bahkan sekarang ini yang sedang dikembangkan oleh kampus kami adalah kami mencoba untuk membuat semacam tempat-tempat Pak yang nanti akan digunakan untuk para mahasiswa. Contoh nih Pak, di Tiga Perhotelan, kami sedang ada tempat untuk hotelnya juga ada. Sudah punya hotel diri Pak? Meskipun mini ya, tapi kan untuk tempat mereka untuk berlatih. Kemudian juga ada resto Pak. Resto kami juga akan sedang menyusun kurikulum ini, sedang mencoba per semester depan itu untuk para mahasiswa juga magang di situ Pak. Jadi juga mungkin masak, juga mungkin bagaimana how to serve, melayaninya ke para tamu gitu ya. Termasuk kafe-kafe yang akan kami launching nanti di September ini juga kita upayakan untuk tempat prakteknya para mahasiswa. Bahkan kami juga ada per unit itu bagian yang kita minta mereka untuk magang. Contoh di PMB Pak, penerimaan mahasiswa baru mereka juga magang. Untuk yang mendesain grafis misalkan, untuk yang langsung terjun ke masyarakat itu juga kami mencoba untuk memagangkan semua ke sana. Sehingga ada best practice di situ bagi para mahasiswa untuk langsung terjun, menekuni itu, sekaligus juga dia mencoba untuk mengimprove mungkin kemampuan yang selama ini belum tergali supaya bisa lebih muncul Pak, dan bisa benar-benar terrealisir gitu. Baik, Pak Rektor, sekarang ada kecenderungan begini Pak, beberapa orang kuliah, tapi kemudian ketika bekerja tidak sama. Kawan saya itu lulusan sastra Jepang UI Pak, kemudian dia bekerja di perusahaan NTT Docomo, sekarang jadi manajer teknik Pak. Staffnya itu lulusan ITB, lulusan UI, yang memang betul-betul teknik, tapi dia
seperti itu. Terus kemudian ada lagi lulusan Fakultas Hukum Undip, ada produsen Roroknas Pak, tas itu Pak. Kemudian dia bilang, passion saya tas. Akhirnya usahanya tas Pak. Hukumnya nggak ada. Dan itu banyak Pak, bukan hanya 1-2 orang. Ya. Kira-kira kampus memang mengharapkan seperti itu atau itu by accident? Iya, saya cenderung bicara untuk 2 hal Pak. Jadi kan pendidikan tinggi itu kan di Indonesia terutama itu dari kementerian kan mengatur yang namanya pendidikan akademik, kemudian vokasi dan juga profesi Pak atau profesional. Nah kalau di kampus kami di Unisbank itu ada 3 bahkan. Itu kalau kecenderungan untuk bisa langsung sesuai domain ilmunya itu memang kita arahkan ke vokasi. Nah, sesuai dengan arahan Mas Menteri juga bahwasanya kalau pendidikan akademik itu memang harapannya outputnya ya bisa sesuai dengan core atau domain ilmunya. Tetapi tidak menafikan kalau mereka lulus pun pasti akan berbeda ketika mungkin pangsa pasar lowongan kerja juga tidak sesuai. Saya kira dasar-dasar keilmuan di S1-nya itu sudah didapat Pak. Saya kira itu tidak ada masalah. Tetapi kalau di kampus kami nggak eman Pak ya? Ya sebenarnya kan itu juga mungkin tidak hanya teman Bapak ya. Saya juga Pak. Ya, saya hukum Pak. Jadi hampir semua kan. Jadi memang itulah mungkin salah satu ini kalau kita boleh cross check ya sistem pendidikan kita mungkin belum seperti di Jerman atau di negara-negara Eropa yang mengedepankan vokasi Pak. Kita ini vokasi sekarang masih kurang lebih hanya sekitar 20-30% Pak. Justru itu kalau vokasi kalau di kami ada 4 prodi itu kita benar-benar nanti outputnya atau luarannya ya outcome-nya ya mahasiswa yang benar-benar sesuai dengan domain ilmunya. Kami kan ada di 3 perhotelan, Pak. Ada keuangan perbankan, ada manajemen informatika, ada teknologi rekayasa multimedia grafis. Itu udah langsung terjun, langsung ya mereka dapat ilmunya di situ. Nah, kalau untuk yang akademik, harapannya pasti ya, sebenarnya kalau akademik itu kan jenjangnya kan sampai S3 ya, Pak. Tapi kalau di Indonesia ini kan S1 sudah dianggap cukup. Nah, sebenarnya dasar akademik itu adalah mengedepankan dari skill atau dasar kompetensi seorang sarjana. Artinya kalau dia nanti kerjanya tidak langsung 20 point ke keilmuannya pun ya juga nggak ada masalah. Saya pernah ngobrol-ngobrol Pak dengan teman di Belanda Pak. Katanya kampus-kampus Belanda yang strata 1, 2, 3 itu kebanyakan orang Asia Pak isinya Pak. Orang Belandanya jarang Pak. Orang Belandanya ngambil vokasi Pak. Betul. Iya. Bagaimana kuliah kamera. Jadi ahli di kamera. Fokus begitu Pak. Iya. Nah, kita memang diarahkan seperti itu juga. Kebijakan dari kementerian sekarang ini mencoba mengarahkan ke vokasi. Jadi kan seperti menteri yang sekarang Mas Nadiem itu kan memang selalu menggaungkan yang namanya vokasi Pak. Baik dari mulai SMK ya. SMP bahkan sekarang ada kurikulum prototype gitu. Kalau yang SMK juga, kalau kami kan namanya MBKM Pak, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang mulai sinkronisasi antara dunia pendidikan tinggi dengan DUDI Pak, dunia usaha dan industri. Nah itu yang nampaknya sekarang persentase yang 30. Tapi siap nggak Pak ya? Kalau saya bilang ini sudah mulai disiapkan dan mulai menyiapkan diri. Dan sekarang dunia industri seperti kami kan kerjasama dengan ini beberapa minggu ini kami banyak MOU Pak dengan dunia industri Pak, banyak perbankan, banyak dunia industri lain. Kami dan mereka pun juga memahami konsep MBKM itu sehingga mereka menyediakan tempat untuk kami itu magang untuk anak-anak kami. Bahkan sampai 6 bulan Pak. Dan itu dikonversi ke mata kuliah sampai 12 SKS Pak. Tidak harus kuliah. Pak, kalau di contoh di Belanda tadi Pak ya. Oke. Belanda itu Pak ada jurusan hanya mixing audio Pak. Audio mixing. Jadi dia di situ ya. Course itu Pak. Ya. Jadi itu memang sangat teknis sekali. Jadi lulusan situ pasti dia jago, pasti dia hebat untuk audio Pak. Betul. Pasti hebat. Ada jurusan yang mobile, mobile application. Jadi ketika lulus dia memang expert di bidang itu Pak. Sangat expert karena vokasi Pak. Ya, sangat paham operasinya sekali. Memang tidak menciptakan, tapi dia mengoperasikan, mengkiak-kiukan jago sekali Pak. Tapi apakah itu sama dengan di Indonesia? Jangan-jangan begini Pak, saya khawatirnya Pak ya. Dia lulus secara vokasi, tapi kualitasnya sama dengan seperti S1. Hanya sekilas saja Pak. Kalau pendidikan kita kan sekarang tadi saya bilang memang untuk vokasi sedang mulai diarahkan Pak untuk mendominasi. Meskipun masih tarafnya hanya 30%. Ya, tapi kalau menurut ide dari Pak Menteri kan mau dinaikkan Pak, mungkin sampai 60%. Jadi mengarahkan yang akademik. Dan saya kira sekarang nomenklatur dari Kemendikbud pun sudah mencoba mempersilahkan prodi-prodi itu dengan pencirian khusus Pak. Bahkan ada prodi tata boga, prodi AI Pak atau artificial intelligence. Artinya mereka dari negara sudah mencoba membuka
kesempatan itu untuk langsung terjun tadi kayak di Jerman atau di Jepang yang langsung mengarah ke domain atau core ilmu tertentu. Mungkin belum sefokus di luar Saya bilang negeri gini Pak, ini salah satunya Pak ya. Kalau di katakanlah Jakarta tuh ada beberapa sekolah desain busana Pak. Betul, iya, Katakanlah ada. Sale itu Iya. dari Kanada, Esmod itu dari Iya. Prancis, Iya. Bunka dari Jepang. Betul. Itu Pak, kalau saya perhatikan kurikulumnya, dia hanya bilang begini, ini diploma 20 bulan. Selesai. Ya selesai. Tapi Anda akan expert di bidang ini. Biaya kuliahnya Pak, dahsyat Ngeri, Pak. betul. 389 juta sampai segitu Pak. Iya. Jadi memang tapi ketika kita melihat kampusnya Pak, dahsyat memang Pak. Betul. Komputer dahsyat, peralatan canggih. Apakah memang industri kita, industri vokasi sekolah kita akan seperti itu Pak? Kalau sekarang mungkin fasenya kita Belum ya? masih on progress, tetapi memang kesempatan itu terbuka Pak untuk ke sana. Pasti kan semua tidak terlepas dari namanya teknologinya Pak ya, dan juga infrastruktur yang mendukung di situ. Di Indonesia mungkin masih perlu dana hibah, bantuan untuk alat-alatnya. Saya kira kita tahapnya masih berusaha merangkak ke sana. Nah, kita masih dari sisi akademik saja juga belum maksimal. Pembicaraan dengan industri connect nggak Pak? Misal begini, kalau di beberapa instansi Iya. itu kan dibutuhkan S1 gitu kan Pak ya. Jarang yang dibutuhkan vokasi apa, Iya. vokasi apa. Khawatirnya industri pendidikan sudah berkembang ke arah vokasi, tapi di usernya masih mintanya S1. Program-program dari pemerintah nampaknya sudah mulai menggandeng, Pak. Jadi ini ada program namanya Matching Fund atau Kedai Reka. Itu bagaimana peran serta perguruan tinggi untuk terjun langsung menerapkan ilmunya itu di dunia industri, Pak. Justru ini juga kayaknya sudah ada mulai pemahaman menggandeng orang-orang industri untuk dipaksa memahami ini loh, kampus sekarang seperti ini. Sehingga mau nggak mau sekarang juga mereka tertarik, Pak. Tertarik untuk ke sana juga. Dan ini nampaknya sudah mulai jalan. Saya yakin kok, ini mungkin tidak terlalu lama lagi kalau memang konsep ini sudah betul dari kementerian, ditangkap oleh dunia industri, saya kira peran serta dulu yang namanya zaman Pak Sahabat Mardiman, Link and Match itu, saya kira akan jalan, Pak. Pak, kalau begitu Unisbank ini lebih prefer untuk memilih misalnya expert di bidang vokasi, ya, tapi lulusannya memang dahsyat begitu, atau tetap mengembangkan yang akademik S1, S2 gitu, Pak. Vokasi baru kami bentuk tahun kemarin. Iya. Jadi kami dulu kan yang namanya D3, D4 itu kan terpecah di beberapa fakultas, Pak. Sekarang kita fokus membentuk satu fakultas yang gedung baru namanya Fakultas Vokasi. Oke. Justru itu merupakan bagian salah satu dari program kami yang memang kami ingin menonjolkan di situ, Pak. Dan bahkan kami akan mencoba untuk membuka atau meng-create prodi baru di vokasi. Mungkin tata boga, mungkin tadi yang Bapak katakan mungkin lebih spesifik mungkin ke multimedia atau apa gitu. Mobile application. Ya, harapannya kita memang mencoba ke arah sana dan sesuai harapan dari ini Pak Kementerian bahwa perguruan tinggi itu sekarang serapan langsung kerjanya itu sangat rendah. Oke. Jadi itu memang nggak tahu apakah selama ini kurikulumnya Karena belum ekspor tadi barangkali. Betul. Oke. Jadi karena di Indonesia masih mengupayakan anak-anak itu disekolahkan oleh orang tuanya, itu pola pikirnya adalah yang penting sarjana. Oke, baik Pak. Sekarang kita akan bicara setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Executive Talk bersama saya, Widi Kurniawan. Kami putra dan putri Indonesia. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Pengertian nasionalisme banyak dibuat oleh para ahli di dunia. Tujuannya adalah agar lebih memahami apa arti nasionalisme. Inilah beberapa pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Otto Bauer, pengertian nasionalisme adalah suatu persatuan perangkai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Menurut Ernest Renan, pengertian nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa, dan bernegara sendiri oleh sebagian besar masyarakat. Menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana
Mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Menurut Smith, definisi nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk memelihara otonomi, kohesi, dan individualita. Gerakan ini dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya guna membentuk atau menentukan satu bangsa atau yang berupa potensi saja. Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Semarang, masih bersama saya Widi Kurniawan dalam Eksekutif Talk. Dan tamu kita sesi terakhir bersama dengan Rektor Unisbank atau Universitas di Kubang, Bapak Dr. Edi Wirnano, ST Master of Engineering. Beliau menjadi rektor itu ternyata juga punya profesi yang lain yang sedang dikembangkan. Kita akan tanya sama beliau sebelum sesi berakhir. Apa profesi yang dikembangkan lain, Pak? Ya, saya kebetulan di rumah itu kan juga punya sampingan, Pak. Kalau istri itu kan punya kegiatan online, Pak ya. Kalau saya sudah lama itu mengembangkan di bisnis kavelingan dan properti. Meskipun masih kecil-kecilan, Pak. Tapi kecil-kecilan juga pakai angka rupiah ya, itu, Pak. Angka rupiah, meskipun tidak atau belum menggandeng bank, Pak, dalam pembiayaan, tapi masih modal sendiri sih. Ya, cuma semangatnya. Ceritanya bagaimana kok sampai masuk ke properti itu loh, Pak? Ya, ceritanya mungkin ketika saya menjadi dosen itu ada keresahan, Pak. Ini kalau dosen cuma mengandalkan gaji, saya kira juga tidak bisa hidup layak ini, seperti itu, Pak. Sehingga muncul ide-ide. Waktu itu tujuannya hanya pengen beli properti tanah atau rumah gitu, Pak ya. Tapi lama-lama tidak sengaja ketika mempraktekkan untuk menjual kembali kok untung gitu ya. Ketika kita beli lagi, jual lagi kok untung. Akhirnya semacam ketagihan. Oh, berarti ini kita punya passion di situ. Meskipun sebelumnya saya sudah mencoba mengawal itu dari berbagai macam bisnis, Pak. Dari dulu rental game center, kemudian juga ada usaha franchise, Pak. Fried chicken juga ada, kemudian juga warnet juga ada. Berarti Pak Rektor ini memang punya passion bisnis kuat ya, Pak ya? Dari kuliah kayaknya ada, karena ibu juga pedagang, ayah pedagang, mungkin di situ juga ada. Tapi juga saya yakin tadi hanya ini, Pak, keinginan untuk tadi. Kalau ngandelin dosen, saya kira ini kerjanya sadus, gajinya sak sen, itu kan juga mungkin tidak bisa optimal. Tapi kan muncul ide rektor itu kan udah lumayan, Pak, dahsyat itu, Pak. Ya itu saya. Tapi kalau dosen baru memang kecil, Pak ya? Dosen baru kecil. Tapi kalau sekarang sudah ada namanya sertifikasi dosen, ya mungkin sudah lebih lumayan. Nah, semangatnya adalah ketika sudah muncul itu ditopang, alhamdulillah, Pak, setiap tahun juga dapat dana dari pemerintah, hibah penelitian gitu. Sebagian saya sisihkan itu untuk modal dan seterusnya. Iya, alhamdulillah bisa. Jadi sekarang punya usaha properti. Ya, tapi kecil-kecilan, Pak. Belum. Tapi kalau di kampus boleh nggak, Pak? Rektor nyambi properti? Asal tidak mengganggu aktivitas, saya kira tidak ada masalah. Ibu online? Online. Saya juga aktif di organisasi di luar kampus, di KONI juga sebagai wakil ketua umum. Di Kadin juga, Pak? Kadin juga dengan pertimbangan Kadin. Kemudian di organisasi saya ketua Korbol Kota Semarang. Kok sempat-sempatnya itu, Pak? Ada asosiasi perguruan tinggi komputer di baginya gimana? Ya, ini falsafah saya, Pak ya. Dulu kalau saya memberikan waktu saya jadi ketua BEM, ketua Senat, Pak, itu kan lebih baik memberikan pekerjaan ke orang lain yang sibuk tapi bisa memanage waktu. Nah, ini saya praktekkan. Saya mendingan bisa mengerjakan semua hal, tapi saya bisa membagi waktu daripada saya nggak bisa ngerjain apa-apa dan juga nggak bisa mengatur waktu. Berilah pekerjaan kepada orang yang sibuk, betul nggak? Betul. Jangan berikan pekerjaan pada orang santai-santai. Betul. Dijamin nggak akan selesai. Betul. Setuju, Pak. Gitu, Pak ya? Ya, Oke. Filosofi hidup apa yang paling dahsyat dari Pak Rektor Pak Edi Wirnano? Ya, saya selalu berprinsip karena saya dilahirkan dari orang yang biasa saja, Pak. Dan saya punya komitmen untuk bisa mencapai sesuatu itu karena sama-sama kita manusia makan nasi gitu, Pak ya. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Asalkan kita mengupayakan, mengusahakan secara optimal dan maksimal disertai dengan usaha dan ikhtiar, insya Allah saya yakin itu pasti bisa. Tetap percaya pada Tuhan, Pak ya? Betul. Jadi pendengar dan pemirsa, kuncinya adalah tidak ada yang tidak bisa karena kita manusia. Dan selalu percaya pada Gusti Allah.
Setuju Pak? Setuju Pak Widi. Sip. Ada pesan-pesan untuk mendengar Pak dan pemirsa? Ya, pesan saya mungkin terutama untuk anak-anak generasi sekarang ya Pak ya. Jadi kalau dalam belajar, kemudian juga mungkin kuliah, juga bekerja, itu kita tidak boleh hanya fokus ke satu hal saja Pak. Kecuali kita sudah benar-benar expert di situ, kita punya pengembangan diri di situ, kita boleh. Tapi kalau memang kita sedang mencari, mencoba menelusuri apa yang menjadi passion atau tujuan kita, coba untuk mempraktekkan atau mendalami beberapa bidang yang itu barangkali bisa salah satunya itu nanti bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Oke. Baik, pemirsa dan pendengar, Pak Edi Winarno ini adalah rektor. Di kampusnya itu ada pendaftaran sampai dengan tanggal 30 Agustus, Pak. Iya, 30 Agustus. Ada janji-janji untuk pendengar yang mau diberikan, Pak? Ya, kalau misalkan nanti ada yang mendaftar, ya Pak ya, bisa mendaftar sesegera mungkin bisa melalui forum ini atau di YouTube ini ada ya Pak ya? Ada. Silakan nanti untuk komen aja di YouTube ini bisa nanti tunjukkan, bisa nanti kita bisa free-kan untuk pendaftarannya aja Pak. Pendaftaran ya? Ya. Free pendaftaran. Nah, lumayan loh free pendaftaran Ya, itu. Iya. tapi mulai dari sekarang. Gitu. Mulai dari sekarang, mulai dari tayangan. Tayangan bisa cepat ya. Baik, pemirsa dan pendengar, terima kasih loh Pak Rektor. Sama-sama Pak Widi. Luar biasa dialognya nih, memberi inspirasi untuk kita semua. Saya Widi Kurniawan. Kita jumpa dalam Executive Talk periode mendatang. Sampai jumpa.